Saya yang ke Mbak Wiwi. Mbak Wiwi mau menjawab pertanyaan terakhir dari informasi tadi bahwa apakah ini didukung oleh Joko Widodo? Tadi sudah dijawab oleh masing-masing partai. Kemudian siapa yang akan Iya. mendampingi Prabowo Subianto? Nah, berbicara soal dua ini, siapa yang akan dampingi Prabowo Subianto? Apakah kira-kira ini akan alot? Kalau seandainya ini alot, akankah kira-kira nanti Pak Jokowi yang akan turun tangan, Mbak Wiwi? Iya, ini menarik. Pertama tentu saya ingin mengucapkan selamat ya. Selamat atas bergabungnya Golkar dan PAN ya dalam koalisi ya dengan dengan Gerindra dan PKB. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah tidak sekedar membangun koalisi tapi juga ikut menentukan cawapresnya siapa kan gitu. Ini tentunya kita sudah mendengarkan tadi Mbak Tisa, Mbak Gina, semua argumentasi dari partai ya, dari masing-masing baik itu Golkar maupun PAN gitu ya, dan juga Gerindra tadi itu tidak ada perbedaan. Jadi ada kesamaan visi, misi, ada chemistry, diskusi dan sebagainya. Jadi mengesankan tidak ada tidak ada kesenjangan pendapat dalam hal itu. Nah, masalahnya nanti biasanya tidak semudah membangun koalisi ketika menentukan bakal calon presidennya. Lah, karena apa? Karena ada partai yang sudah lama bergabung yaitu PKB. Sementara Golkar dan PAN ini baru bergabung. Tapi dua partai ini sangat signifikan gitu. Maka apakah akan mudah musyawarah mufakat itu gitu ya? Apakah akan lancar atau sebaliknya? Saya melihat tadi sudah terang benderang ya, tidak ada tedeng aling-aling bahwa gitu bergabungnya dua partai dalam Gerindra dan PKB ini sudah direstui oleh Pak Joko Widodo kan itu, dan ini sudah diucapkan secara publik kan gitu, tidak ada rahasia gitu. Artinya apa? Artinya selanjutnya juga sama gitu ya, tidak hanya koalisi tapi juga baca pres. Lah kalau begitu halnya, apakah musyawarah mufakat nanti ternyata akan tidak rumit kan gitu, karena ada faktor pemersatunya itu adalah Pak Joko Widodo gitu, Pak Jokowi kan gitu. Nah ini yang menjadi PR. Tapi siapa? Ini kan koalisi. Koalisi itu biasanya partai-partai itu akan menunjukkan signifikansinya itu, baik dia sebagai partai yang punya kursi banyak di DPR gitu ya. Dari semua 4 partai ini ternyata Partai Golkar yang paling tinggi suaranya, baru Gerindra, terus PKB, PAN, dan PAN ya itu. Jadi apakah akan seperti itu nanti? Karena juga Pak Erlangga dicalonkan di internal partainya. Demikian juga PAN punya calon. Nah ini yang mungkin masih akan jadi musyawarah nanti. Ya, Mbak Wiwi, sebelum kita bahas soal cawapres, sebentar saya mau dalami lagi. Tadi kan Mbak Wiwi menyampaikan bahwa ini pembentukan koalisi ada Gerindra, Golkar, PKB dan juga PAN atas restu dari Presiden Joko Widodo. Indikatornya apa, Mbak? Kan sudah diucapkan. Pak Hasim mengatakan ada, memang ini sudah diketahui, sudah ada istilahnya restu sudah direstui. Jadi semua ketum partai sudah menghadap dan direstui untuk ke sana gitu. Lah cawe-cawenya Pak Jokowi ini welo-welo gitu loh, tanpa tedeng aling-aling. Jadi menurut saya gampang sekali gitu ya, didengarkan, dilihat kan gitu. Jadi menurut saya mungkin sampai baca pres pun juga akan ikut nantinya ditentukan kan itu. Keuntungan dari Presiden Joko Widodo dalam proses intervensi itu apa Mbak Wiwi? Kan bukan intervensi, cawe-cawe. Istilahnya itu bukan intervensi. Intervensi itu istilah asing, Mbak. Istilah Indonesianya cawe-cawe gitu. Apa keuntungan dari Presiden Joko Widodo untuk cawe-cawe Mbak Wiwi? Kalau Mbak Wiwi? Dalam membangun koalisi, dalam ikut pemilu, ini kan yang berbicara adalah kepentingan politik dan kekuasaan. Jadi Pak Jokowi dalam hal ini berkepentingan tentunya maintaining gitu ya, bagaimana kelanjutan. Karena apa? Karena beliau merasakan bahwa apa yang sudah dibangun ini perlu dilanjutkan gitu ya. 2 periode memimpin gitu, belum tuntas juga apa yang menjadi visi misinya, maka
penerusnya nanti yang di-endorse saat ini wajib untuk meneruskan kan itu. Tapi jangan lupa kekuasaan itu tidak abadi gitu ya. Lain kampanye, lain pula ketika dilantik. Menurut saya itu. Karena apa? Karena memang konteks itu yang akan membedakan setelah pelantikan. Jadi kepentingan di pasca pemilu nanti itu apa? Sebetulnya itu. Jadi nggak ada yang bisa lalu gitu ya dipegang teguh gitu ya. Dalam politik tuh sulit sekali kan, kita sudah menyaksikan kapan itu ada KIB gitu, mendadak terus hilang saja satu kan gitu ya, akhirnya bubar gitu. Lah itu padahal sudah MOU dan sebagainya. Jadi politik itu orientasinya adalah kepentingan dan kekuasaan. Maka menurut saya gitu ya, apakah kesinambungan tadi itu ada jaminan sepenuhnya 100% gitu ya akan kesinambungan gitu. Semua program-program Pak Jokowi di periode ini gitu ya, akan dilanjutkan di periodenya Pak Prabowo, katakan gitu. Lah itu yang menurut saya ada kepentingan yang luar biasa dari Pak Jokowi dalam hal ini gitu ya. Apakah itu menjadi kepentingannya Pak Prabowo sebagai presiden nanti? Itu kan pertanyaan lanjutannya seperti itu. Karena politik itu tidak pernah absolut atau apa ya, kita katakan sebagai permanen. Politik itu penuh opsi, politik itu serba mungkin kan itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Habibur Rahman. Bang Habibur Rahman, politik itu cair begitu kan ya. Dan juga disampaikan tadi kepentingan dari Pak Prabowo untuk mendukung koalisi ini, walaupun kita tahu bahwa, maksudnya kepentingan Pak Jokowi tampaknya mendukung koalisi ini, dalam tanda kutip dibilang Mbak Wi tadi adalah cawe-cawe karena penting untuk melanjutkan program-program yang mungkin belum selesai. Nah, apakah nanti program itu akan juga menjadi prioritas dari Pak Prabowo? Ya itu dia yang kami sampaikan berkali-kali untuk Partai Gerindra dan untuk Pak Prabowo beserta partai-partai pendukungnya, kami menegaskan bahwa kami akan melanjutkan ya secara semua capaian-capaian legacy prestasi Pak Jokowi dan semua kebijakan yang ada sekarang gitu loh. Kami nggak tutup-tutupi bahwa memang kami mengakui ya pemerintahan Pak Jokowi sangat efektif ya dan berhasil. Approval rate-nya itu tinggi sekali, bahkan salah satu rekor gitu kan ya. Dan ada persamaan frekuensi pemikiran baik hal-hal besar maupun hal-hal teknis ya yang Pak Prabowo dapatkan dan lihat di Pak Jokowi ya. Beliau di internal kami juga sering cerita. Ini saya belajar kepemimpinan sudah lama, tapi saya melihat kepemimpinan Pak Jokowi saya banyak belajar. Ya, bagaimana beliau efektif memimpin rapat-rapat kabinet. Rapatnya nggak bertele-tele, nggak lama, tapi evaluasinya jalan, konsep evaluasinya berjalan di situ kan ya. Kemudian konsep directingnya itu juga berjalan. Itu yang menurut Pak Prabowo bagus sekali untuk dilanjutkan. Oke, tapi gini Bang Habib, tadi kan sebetulnya kan konteksnya adalah Mbak Wiwi menyampaikan bahwa ini betul ada cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo. Anda melihat itu juga nggak? Mungkin itu dulu. Ya makanya, benar saya sepakat dengan Mbak Wiwi. Bagaimana kita memaknai sikap Pak Jokowi itu, ya kan? Apakah dalam konteks negatif ya disebut ini intervensi dan lain sebagainya ala Barat, itu konsep berpikir ala Barat. Tapi kalau kita konsep berpikir ala Indonesia, cawe-cawe itu kan sebenarnya konteksnya positif saja, ikut membantu, ya, ikut turut serta, ya. Nah itu Presiden ikut turut serta nggak Bang Habib? Ikut berkonsultasi, ikut memberikan pendapat, wajar dong. Menurut kami ya, dan di sisi lain kita tidak keberatan, kita bukan dalam konteks diintervensi ala pemikiran Barat, tapi justru kami ini nanyain berdiskusi dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kurang lebih ini Pak Prabowo mau maju sebagai presiden bagaimana, dan sebagai seorang yang demokratis tadi disampaikan oleh 4 partai politik, Pak Jokowi nggak pernah memaksakan. Oke, berarti nggak ada intervensi, tapi tidak ada konsultasi atau komunikasi. Kurang lebih seperti itu yang Pak Prabowo terjadi. komunikasi dengan Pak Jokowi dalam pembentukan deklarasi itulah ini. yang terjadi. Itulah praktek berpolitik orang Indonesia. Kita berdiskusi, kita rembuk ya kalau bahasa Jawanya ya. Kita musyawarah menentukan langkah-langkah penting ke depan.